Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Pak kita ketua kelas, silakan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Fikram akan mengecek dulu kehadiran semuanya. Afika Zahra Putri, Ahmad Kafif Gafur, Aisyah, Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Pembelajaran kita ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri, tujuan, dan informasi detail dalam brosur terkait pengelolaan sampah secara kritis dan jujur. Jadi, setelah kita mempelajari bab ini, diharapkan anak-anak semuanya mampu mengetahui ciri-ciri, informasi detail, dan dalam brosur yang berkaitan dengan pengelolaan sampah itu secara kritis dan secara jujur, yaitu atau berintegritas. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaannya. Nah, apa yang kamu lakukan jika melihat brosur tentang jadwal pengangkutan sampah? Apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita mengetahui jadwal atau melihat jadwal pengangkutan sampah, otomatis kita diharapkan membuang sampah sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa data dalam brosur harus benar-benar tidak boleh bohong? Tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian itu nanti akan merusak kepercayaan. Jadi merusak kepercayaan kita terhadap masyarakat setempat jika kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan pemahaman bermakna. Informasi yang jujur atau integritas dalam media publikasi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, mari kita semuanya agar mampu menunjukkan ya, jiwa kesadaran kita pada saat kita membuat brosur itu, diharapkan kita menyampaikan informasi dengan jujur. Jadi, supaya kita itu memiliki jiwa kesadarannya. Jangan sampai kita membuat brosur itu dengan informasi yang tidak jelas sehingga merusak kepercayaan kita. Kemudian yang selanjutnya, nah, apa itu brosur? Brosur adalah media cetak otomatis yang berfungsi memberikan informasi atau mempromosikan sesuatu secara ringkas. Misalnya, kita memberikan informasi atau mempromosikan suatu barang yang ingin kita jual. Jadi kita membuat sebuah brosur kemudian kita tempel di tempat umum supaya masyarakat atau halayak umum itu bisa melihat apa yang ingin kita promosikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri brosur. Yang pertama adalah memiliki desain yang menarik menggunakan ikon modern dengan skema warna kontras untuk membedakan jenis sampah. Jadi maksudnya poin pertama ini memiliki desain yang menarik ini adalah salah satu contoh berkaitan dengan sampah, ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya. Itu kan memiliki warna masing-masing supaya kita bisa membedakan mana yang termasuk dalam sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya. Selanjutnya adalah memiliki pesan tunggal yang jelas, yaitu pesan 3R dan kategori. Sampah dibuat dalam kurikulum singkat yang mudah dipahami. Jadi terkait dengan brosur yang kita buat, jadi untuk penjelasan itu secara ini dengan kategori buat dengan poin secara singkat. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah brosur itu kalimat itu terlalu panjang sehingga orang membaca itu terasa bosan. Ya, merasa bosan itu terlalu panjang kalimatnya. Jadi ketika kita
membuat sebuah brosur itu diusahakan membuat dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa persuasif atau kata mengajak ya. Nah, salah satu contohnya ada kata ayo, kata apa? Mari. Nah, itu salah satu kata mengajak. Contohnya adalah menggunakan kalimat seperti jadilah agen perubahan dan ayo mulailah sekarang. Ini merupakan salah satu contoh kalimat mengajak. Selanjutnya adalah, nah ini sekarang kita akan menganalisis sebuah brosur ya dengan judul kelola sampah dengan 3R. Tahu 3R itu apa? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini sebagai contohnya adalah jika brosur mengatakan, brosur yang kita buat itu mengatakan bahwa sampah itu akan jadi sampah organik ya, yang ingin kita buat, kemudian kita ingin membuat pupuk kompos ya, kompos menggunakan sampah organik akan jadi dalam 2 hari. Padahal aslinya adalah lebih dari berapa? Lebih dari 1 minggu, berarti misalnya minimal 2 minggu ya. Nah, apakah itu termasuk dalam berintegritas? Nah, otomatis tidak ya, karena tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, untuk diskusi kelompoknya, silakan anak-anak semuanya buka tugas yang Pak Fikran kirim yang ada di classroom untuk berdiskusi kelompok. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Yang 1, hal pertama yang ditangkap oleh mata audiens adalah gambar menarik, karena gambar dalam brosur bukan sekedar hiasan, melainkan pembentuk persepsi. Gambar tidak bisa atau buram. Foto atau ilustrasi harus berkaitan langsung dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya mengerjakan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirim lewat Classroom ya. Silakan buka Classroom semuanya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan dikirim lewat Classroom tugasnya. Sudah dikirim? Sebelum Pak Fikran mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, sekarang Pak Fikran akan bertanya, apakah ada yang belum dipahami? Oke, sekarang sedikit ada pertanyaan dari Pak Fikran. Apakah kalian itu sudah betul-betul memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini atau tidak? Nah, berkaitan dengan pengolahan sampah, ada 3. Yang pertama ada reduce, reuse, dan recycle. Kalau reduce itu apa? Mengurangi penggunaan sampah. Yang kalau reuse, menggunakan sampah yang masih bisa digunakan. Kemudian kalau recycle, mendaur ulang sampah. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Fikran sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.